Saya akan menjelaskan ordo yang pertama dari kelas mamalia, yakni ordo Artiodactyla. Artiodactyla disebut juga mamalia berkuku genap. Kata Artiodactyla berasal dari bahasa Yunani, yaitu artios yang berarti genap dan dactylos yang berarti jari atau jari kaki, yang berarti mamalia jenis ini memiliki 2 atau 4 kaki pada kaki-kaki mereka. Contohnya sapi perah. Morfologi dan anatomi sapi perah. Sapi Holstein merupakan sejenis sapi perah yang mampu memproduksi susu tertinggi dibanding bangsa-bangsa sapi perah. Ciri identik sapi Holstein atau sapi perah adalah memiliki warna kulit hitam dan putih. Di Indonesia sendiri, satu sapi perah mampu menghasilkan susu murni sekitar 20 liter per hari. Sapi Holstein memiliki kemampuan berkembang biak yang baik dengan rata-rata bobot 750 kg. Sapi Holstein memiliki tanduk pendek yang menjurus ke depan. Untuk warna kulitnya lebih dominan hitam pada bagian atas dan pada dada atau perut berwarna putih. Selanjutnya fisiologi. Sistem pencernaan pada sapi perah. Pada awalnya makanan dicerna secara mekanis oleh mulut. Dari mulut melewati kerongkongan atau esofagus, makanan kemudian masuk ke dalam rumen yang merupakan tempat penyimpanan sementara. Dari rumen, makanan diteruskan di retikulum. Di dalam retikulum, makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar yang disebut lobus. Nah, pada saat istirahat, lobus tersebut akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kembali. Di mulut, makanan yang sudah halus ditelan kembali menuju abomas atau omasum. Di omasum, makanan dicampur dengan enzim, selanjutnya dilanjutkan ke abomasum. Dari abomasum, makanan menuju ke usus halus. Penyerapan zat-zat makanan sebagian terjadi di duodenum atau usus halus melalui villi atau jenjut usus. Sisa-sisa pencernaan menuju ke usus besar selanjutnya dibuang melalui anus. Selanjutnya untuk habitat dari sapi perah. Menurut Jarobito, habitat sapi yang standar adalah daratan yang mempunyai rumput dan cadangan air yang cukup. Pada saat ini habitat sapi berada di dalam dekat pemukiman, dan habitat sapi saat ini menggunakan sistem kandang. Bentuk dari pemeliharaan intensif berbeda dengan pemeliharaan tradisional, di mana pemeliharaan tradisional sapi dibiarkan hidup di alam dan berkembang biak di alam, tak terkecuali dengan pemeliharaan dengan sistem intensif. Pemeliharaan sistem intensif pada sapi di mana habitat sapi dibuat senyaman mungkin. Selanjutnya peran dan manfaat dari sapi perah. Banyak sekali manfaat yang ada dalam hewan ruminansia, terutama dalam pemanfaatan daging dan susu. Daging sapi mengandung aneka gizi penting untuk pertumbuhan dan kecerdasan anak. Sedangkan susu sapi mengandung potasium yang dapat menggerakkan dinding pembuluh darah pada saat tekanan darah tinggi untuk menjaganya agar tetap stabil, mengurangi bahaya akibat apopleksi, dan juga dapat mencegah penyakit darah tinggi dan penyakit jantung. Selanjutnya ordo Carnivora. Kata carnivora berasal dari bahasa Latin, yakni caro yang berarti daging dan forar yang berarti untuk melahap. Dengan demikian berarti untuk melahap daging. Carnivora adalah salah satu contoh dari ordo mamalia yang mencakup hewan yang akrab kita kenal seperti kucing, anjing, dan lainnya. Ada lebih dari 260 contoh spesies dari karnivora.
Anggota karnivora ditempatkan ke dalam dua subordo utama, yakni Viscipidae dan Pinnipeda. Morfologi dan anatomi dari karnivora. Saya ambil contoh dari harimau Sumatera. Harimau Sumatera mempunyai badan yang cukup besar. Jantan memiliki berat badan sekitar 130 sampai 255 kg dengan panjang harimau jantan antara 2,2 sampai 2,8 meter. Sedangkan betina antara 2,15 sampai 2,3 meter. Dengan tinggi diukur dari kaki ke tengkuk rata-rata adalah 75 cm. Hewan ini mempunyai bulu sepanjang 8 sampai 11 mm. Surai pada harimau jantan berukuran 11 sampai 13 cm. Bulu yang terdapat di dagu, pipi, dan belakang kepala lebih pendek. Loreng pada tubuh bervariasi dari coklat ke hitam dan jumlah lebih dari 100 loreng pada hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat, kadangkala berdempet. Belang harimau Sumatera lebih tipis. Fungsi loreng adalah sebagai kamuflase untuk menyembunyikan mereka dari mangsanya, dan terdapat serabut di sela-sela jarinya yang menjadikan mereka mampu berenang. Fisiologi dari harimau Sumatera, yakni sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan karnivora seperti harimau Sumatera memiliki tingkat keasaman lambung yang lebih tinggi. Hal ini untuk memungkinkan pencernaan protein hewani lebih cepat, dan keasaman yang tinggi dapat membunuh bakteri penyebab penyakit yang banyak terdapat pada daging bangkai yang membusuk. Habitat dari harimau Sumatera terdapat di Pulau Sumatera dengan ketinggian antara 0 sampai 3.000 meter dari permukaan laut. Kucing besar ini mampu hidup dimanapun, dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan, dan tinggal di banyak tempat yang tak terlindungi. Harimau Sumatera merupakan jenis satwa soliter kecuali selama musim kawin dan memelihara anak. Selanjutnya, kehidupan dari harimau Sumatera. Harimau Sumatera dapat berkembang biak kapan saja. Masa kehamilan adalah sekitar 103 hari. Biasanya harimau betina melahirkan 2 atau 3 ekor anak sekaligus, dan paling banyak adalah 6 ekor. Mata anak harimau baru terbuka pada hari ke-10. Anak harimau hanya minum air susu induknya selama 8 minggu pertama. Setelah itu mereka dapat mencoba makanan padat, namun mereka masih menyusu selama 5 atau 6 bulan. Anak harimau pertama kali meninggalkan sarang pada umur 2 minggu dan belajar berburu pada umur 6 bulan. Mereka dapat berburu sendirian saat berumur 18 bulan. Selanjutnya, peran dan manfaat. Hewan ini merupakan predator penting yang dapat menjaga keseimbangan mata rantai makanan atau food chain dalam hutan Pulau Sumatera. Berkurangnya jumlah harimau Sumatera berdampak populasi babi hutan yang tidak terkendali dan dapat menjadi hama bagi masyarakat sekitar hutan. Ancaman terhadap kepunahan ini terutama adalah ulah manusia berupa perambahan dan eksploitasi hutan secara berlebihan. Ancaman kepunahan harimau Sumatera merupakan efek domino dan dari terancamnya hutan alam. Yang ketiga, yakni ordo Cetacea. Cetacea adalah sebuah tingkat takson dari kelas mamalia yang meliputi paus, lumba-lumba, dan bersut. Cetacea sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti hewan air yang besar. Hingga kini ordo Cetacea adalah mamalia yang memiliki adaptasi terbaik untuk hidup di lingkungan laut. Cetacea dibagi menjadi 2 subordo, yaitu Odontoceti dan Mysticeti. Odontoceti adalah kumpulan dari Cetacea yang memiliki gigi, sedangkan Mysticeti adalah
kumpulan cetacea yang memiliki balin rambut di dalam mulut yang berfungsi untuk menyaring makanan. Morfologi dan anatomi dari subordo Odontoceti, yaitu paus bergigi mempunyai gigi yang beradaptasi dengan makanannya seperti ikan, cumi, dan sebagainya. Mereka menggunakan giginya hanya untuk menangkap dan menahan mangsanya, bukan mengunyahnya. Makanan untuk subordo ini bervariasi termasuk invertebrata, ikan, cumi-cumi, hingga cetacea lainnya. Subordo Mysticeti memiliki gigi menyerupai sikar yang jumlah mencapai 300 buah. Makanan organisme kecil laut seperti udang rebon dan krill, serta memiliki organ melon untuk ekolokasi bawah laut agar bisa menghindari halangan bawah air. Umumnya berukuran raksasa dengan kisaran ukuran panjang yaitu 600 sampai 3.300 cm dengan bobot sekitar 3.000 sampai 190.000 kg. Contoh dari subordo Mysticeti adalah paus balin. Fisiologi sistem pernapasan. Sistem pernapasan dari ordo cetacea ini mirip dengan manusia, namun letak lubang hidungnya tidak di tengah-tengah, melainkan di atas kepalanya. Seperti manusia, sebelum menyelam, cetacea menghirup udara dan menahannya di dalam paru-paru. Saat mereka muncul dari kedalaman air beberapa meter sebelum mencapai permukaan, mereka akan menghembuskan udara dengan kuat melalui lubang udara mereka. Sistem indera dari ordo cetacea, yaitu memiliki penglihatan yang kurang baik. Sebagai gantinya, cetacea menggunakan suara atau sistem sonar untuk mencari ke arah mana dia harus berenang mencari makan. Mereka dapat mendengar frekuensi 10 kali atau lebih di atas batas atas pendengaran manusia dewasa. Cetacea diyakini tidak memiliki indera penciuman. Yang selanjutnya yaitu Chiroptera. Chiroptera memiliki arti sayap tangan. Chiroptera ini merupakan ordo dari kelelawar. Yang dimaksud sayap tangan karena tungkai depan termodifikasi sebagai sayap sehingga kelelawar memiliki kemampuan untuk terbang. Klasifikasi kelelawar terbagi dalam 2 subordo, yaitu kelelawar pemakan serangga Microchiroptera dan kelelawar pemakan buah Megachiroptera. Megachiroptera terdiri dari satu famili yaitu Pteropodidae, 42 genus dan 175 spesies. Microchiroptera terdiri dari 16 famili, 145 genus dan 788 spesies. Morfologi dan anatomi dari kelelawar. Sayap kelelawar terdiri dari membran sayap, yaitu potagium yang membentang dari anggota tubuh depan sampai sepanjang sisi samping tubuh dan kaki belakang. Hal ini karena tulang kelapak dan jari tangan kelelawar mengalami pemanjangan luar biasa sehingga berfungsi sebagai kerangka sayap, sedangkan antara kaki belakang dan ekor membentuk membran interfemoral. Adaptasi untuk terbang juga terlihat pada bagian kaki. Kaki bawah termodifikasi untuk mendukung potagium saat terbang dan menggantung. Kebanyakan kelelawar memiliki sistem urat pada jari-jari kaki yang mampu mencengkram, sehingga kelelawar dapat terbang menggantung selama tidur dan bertengger. Kelelawar memiliki tulang yang kuat untuk menopang potagium dan mengontrol pergerakan. Beberapa pembuluh darah dan saraf terdapat pada membran sayap. Kelelawar juga memiliki 5 otot unik yang terdapat pada potagium dan menggunakan otot-otot tambahan pada dada untuk menggerakkan sayap ke atas dan ke bawah. Kelelawar jenis ini memiliki kemampuan untuk melakukan manuver saat terbang. Hal ini dikarenakan sayapnya yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan kelelawar dari jenis Megachiroptera. Kelelawar Microchiroptera memiliki ukuran leher yang pendek dan juga
badan yang tidak terlalu besar. Lengan bawah berukuran 22-115 mm dan berat tubuh sekitar 2-196 gram. Umumnya berat badan terkonsentrasi pada bagian dada dan otot-otot terbang. Pada saat terbang, kelelawar membutuhkan oksigen jauh lebih banyak dibandingkan ketika tidak terbang. Denyut jantung juga berdetak lebih kencang untuk mendukung kebutuhan tersebut. Jantung kelelawar berukuran relatif lebih besar, yaitu 0,9% atau 0,5% dari bobot tubuh. Kebutuhan energi yang tinggi pada saat terbang mengharuskan kelelawar memakan dalam jumlah banyak. Fisiologi kelelawar. Yang pertama yaitu sistem sirkulasi. Jantung berbili 4 pada mamalia mempunyai 2 atria dan 2 ventrikel yang terpisah secara sempurna. Terdapat sirkulasi ganda. Pengirim oksigen ke seluruh tubuh akan semakin meningkat karena tidak ada pencampuran darah yang kaya akan oksigen dengan yang miskin oksigen. Jadi, lebih sempurna dari reptil. Sebagai hewan endotermik, mamalia memerlukan lebih banyak oksigen per gram bobot tubuhnya dibanding dengan vertebrata lain dengan ukuran tubuh yang sama. Nomor 2 yaitu sistem respirasi. Alur-alur hidung mengandung tulang-tulang turbinal yang berbelok-belok yang memperluas permukaan olfaktori. Laring beratap sebuah epiglotis yang mengandung pita-pita suara. 2 paru-paru masing-masing dalam ruang pleura yang terpisah. Fase aktif dalam pernafasan adalah inspirasi yang diikuti oleh depresi dari diafragma dan elevasi dari tulang-tulang iga. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari kelenjar pencernaan dan organ pencernaan. Kelenjar pencernaannya terdiri dari 4 pasang kelenjar ludah, yaitu paratiroid, infraorbital, submaksilari, dan sublingual. Terdapat kantung empedu dengan saluran empedu dan saluran getah pankreas yang bermuara dalam duodenum. Sekum berdinding tipis, panjangnya kira-kira 50 cm, mempunyai appendix vermiformis, umbai cacing yang bentuknya seperti jari. Sedangkan organ pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, ventriculus, duodenum, ileum, rektum, dan anus. Yang selanjutnya yaitu sistem koordinasi. Sistem saraf pada mamalia secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan keseluruhan bagian otak. Cerebellum juga berukuran lebih besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Otak terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata lainnya, seperti prosencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata. Dan selanjutnya yaitu sistem gerak. Kelelawar memiliki lengan yang kuat untuk menopang sayapnya yang besar dan lebar. Di sayapnya terdapat 5 jari yang bertulang panjang serta dilengkapi cakar yang kuat. Cakar yang kuat ini digunakan untuk bergantung terbalik di pohon atau langit-langit gua, karena kaki mereka tidak berkembang secara sempurna. Habitat kelelawar. Pada umumnya, kelelawar aktif pada malam hari. Hanya beberapa spesies yang aktif pada siang hari seperti kalong di Pulau Christmas. Kelelawar memiliki tempat tinggal yang beragam, mulai dari goa, celah bambu, rimbunan dedaunan, gulungan daun, kolong atap rumah, terowongan di bawah jembatan, dan lubang-lubang batang pohon baik yang mati maupun yang masih hidup. Kelelawar hidup dalam koloni yang besar pada gua-gua di Texas misalnya, seperti Tadarida brasiliensis membentuk koloni dengan anggota 20 juta individu. Jenis Cheiropon yang ditemukan di Kamboja dengan anggota koloni mencapai 1,5
sampai 2 juta individu. Daerah jelajah pada kelelawar juga sangat bervariasi, mulai dari 3 km hingga radius 60 km. Peri kehidupan kelelawar. Kelelawar termasuk hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Famili Pteropodidae memakan buah, bunga, madu, dan serbuk sehari, dan aktif pada sore hari dan malam hari. Suku ini dapat terbang menempuh jarak yang jauh untuk mencari makan. Sebagian memilih tempat bertengger di pepohonan atau di dinding gua. Beberapa jenis kelelawar hidup secara berkoloni, berkelompok kecil, berpasangan, dan bahkan hidup soliter. Pada umumnya, kelelawar berkembang biak hanya 1 kali dalam setahun dengan masa kehamilan 3-6 bulan, dan hanya bisa melahirkan 1 ekor kelelawar setiap periode kelahiran. Pada musim dingin di kawasan subtropis, kelelawar tidur dan mampu menurunkan laju metabolisme tubuhnya sehingga bisa bertahan hidup tanpa makan selama 13 hari. Dan pada proses ini disebut dengan masa dorman. Yang selanjutnya yaitu peranan kelelawar. Kelelawar memakan buah, memainkan peran penting secara ekologis sebagai penyebar biji. Kelelawar juga berperan sebagai penyerbuk bunga dari tanaman bernilai ekonomis seperti durian, bakau, kapuk, dan mangga. Selain itu, kelelawar juga berfungsi sebagai obat asma serta penghasil pupuk guano yang banyak dibutuhkan bagi pertanian. Kelelawar pemakan serangga merupakan predator dan pengendali biologi serangga yang membantu mengurangi serangan hama serangga pada tanaman budidaya. Ordo berikutnya yaitu Diprodontia. Diprodontia dalam bahasa Yunani berarti 2 gigi depan. Adalah ordo besar dari sekitar 120 mamalia marsupialia yang mencakup kanguru, walabi, posum, koala, wombat, dan lainnya. Diprotodon yang telah punah mencakup diprotodon seukuran badak dan Thylacoleo yang dikenal dengan singa marsupial. Klasifikasi spesies terbesar binatang kanguru yaitu kanguru merah, Macropus rufus. Kanguru berkelana dalam kelompok besar yang disebut dengan mobs. Klasifikasi ini menggunakan kanguru umum yang tersebar di Australia dan Asia. Adalah kanguru abu dengan klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Kingdom Animalia, filumnya Chordata, subfilum Vertebrata, kelasnya Mamalia, subkelas Marsupialia, ordo Diprodontia, famili Macropodidae, genus Macropus, spesies Macropus giganteus. Morfologi dan anatomi kanguru. Secara lahiriah, kanguru tidak terlihat seperti binatang. Kepalanya menyerupai rusa, lehernya panjang sedang, badan di depan ramping dan melebar di belakang. Anggota badan tidak rata, bagian depan relatif kecil dengan bagian belakangnya yang sangat panjang dan kuat. Ekornya tebal, kuat, dan panjang. Kaki depannya berjari 5, memiliki jari-jari kaki yang berkembang dengan baik dan lebih mirip telapak primata daripada cakar seekor anjing. Meskipun demikian, jari-jari berakhir dengan cakar yang agak besar. Kaki belakang hanya memiliki 4 jari, dengan jari kedua dan ketiga menyatu. Tubuh kanguru ditutupi dengan rambut pendek dan tebal yang melindungi hewan dari panas dan dingin. Warna sebagian besar spesies protektif, abu-abu, merah, coklat. Beberapa spesies mungkin memiliki garis-garis putih. Ukuran kanguru bervariasi dalam kisaran yang sangat luas. Kanguru merah terbesar mencapai ketinggian 1,5 meter dan berat hingga 85 sampai 90 kg, dan spesies terkecil memiliki panjang hanya 30 cm dan berat 1 sampai 1,5 kg.
Semua jenis kanguru secara konvensional dibagi menjadi 3 kelompok. Kanguru raksasa disebut 3 spesies terbesar, kanguru berukuran sedang disebut walabi, dan spesies terkecil disebut kanguru tikus atau tikus kanguru. Tas kanguru dibentuk oleh kulit yang sangat elastis sehingga dapat meregang sangat banyak dan menahan beban berat anak yang tumbuh. Kanguru quox bahkan melangkah lebih jauh, di mana 2 embrio dikandung sekaligus. Salah satunya berkembang dan yang kedua tidak. Jika anak pertama mati, anak kedua segera mulai berkembang sehingga quox tidak membuang waktu kawin. Fisiologi hewan kanguru. Sistem organ yang berkembang pada kanguru adalah sistem organ pencernaan yang terdiri dari oris, eosopagus, beberapa macam gastricum, intestinum, tenum, caesium, intestinum, crassum, rectum, anus. Sistem muskuloskeletal, otot dan rangka yang menyusun struktur gerak lokomosi. Pada kanguru, sesuai dengan nama famili, ia dikelompokkan yaitu Macropodidae. Kedua kaki depannya jauh lebih kecil dari kaki belakangnya. Ekornya meruncing pada bagian ujung dan tidak berambut. Sistem integumen yang dilapisi rambut-rambut di sekujur tubuhnya, serta ditemukan kelenjar keringat dan kelenjar minyak pada anatomi lapisan kulitnya tersebut. Ditemui pula sistem ekskresi dengan ginjal di mana saluran sudah terpisah sempurna, bukan menggunakan kloaka seperti kelas hewan sebelumnya. Sistem sirkulasi dengan jantung beruang 4 pada kanguru sama dengan mamalia lainnya, yaitu mempunyai 2 atrium dan 2 ventrikel yang terpisah secara sempurna. Kemudian aliran darahnya berupa sirkulasi ganda, sirkuit sistemik dan pulmoner serta tertutup. Habitat kanguru. Negara tempat kanguru tinggal adalah Australia, Tasmania, dan New Guinea, serta Selandia Baru. Banyak spesies hewan ini lebih suka hidup di dataran di antara lebat, rumput tinggi, dan semak langka. Kanguru umumnya aktif di malam hari, jadi habitat ini memungkinkan mereka bersembunyi dengan aman di siang hari. Hewan melengkapi diri mereka dengan sarang rumput yang besar, dan beberapa spesies menggali lubang yang dangkal. Spesies gunung hidup di ngarai berbatu yang tidak dapat diakses. Hewan-hewan kecil ini dengan sempurna beradaptasi dengan lingkungan. Kaki mereka menjadi kaku dan kasar untuk bergerak dengan aman di atas batu yang licin. Kanguru pohon hidup di pohon. Mereka merangkak dengan bebas dan melompat dari cabang ke cabang, tetapi mereka turun ke tanah untuk mencari makan. Peri kehidupan kanguru. Spesies besar kanguru hidup dalam kelompok. Beberapa dari mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 50 anggota atau lebih. Keanggotaan dalam kelompok seperti itu gratis, dan hewan dapat berulang kali meninggalkannya dan bergabung kembali. Kanguru dari kategori usia tertentu cenderung tetap tinggal. Sosialisasi kanguru betina ditentukan oleh tahap perkembangan kangurunya. Pada kanguru betina di mana bayi siap meninggalkan tas. Pada kanguru jantan berpindah dari satu ke kelompok lainnya lebih sering daripada si betina dan menggunakan habitat yang besar. Mereka tidak menunjukkan kewilayahan dan bergerak secara luas. Peranan dari kanguru yaitu kanguru merupakan sumber protein utama suku aborigin Australia. Daging kanguru memiliki kandungan protein tinggi dan lemak yang rendah. Kandungan asam linoleat terkonjugasi juga cenderung tinggi dan terkait dengan manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dari daging ini, termasuk anti-karsinogenik, anti-diabetes, dan mencegah obesitas. Orde selanjutnya yaitu Dasyumorphia. Orde Dasyumorphia berarti ekor berambut yang berisi marsupial karnivora seperti uol, dunar, dumbat, setan Tasmania, dan harimau Tasmania yang baru saja punah. Satu-satunya hewan yang omnivora adalah bandicot dan tikus mondok marsupial. Kali ini saya akan membahas lebih mendalam tentang harimau Tasmania. Harimau Tasmania atau Thylacinus cynocephalus bukanlah keluarga harimau atau pantera. Satwa ini adalah hewan endemik benua utama Australia.
Satwa ini disebut harimau Tasmania karena punggungnya yang bercorak belang. Namun ada juga yang menyebutnya serigala Tasmania, dan dari mulut ke mulut disebut harimau Tassie atau Tassie, atau cukup harimau saja. Binatang ini adalah spesies terakhir dari genusnya Pilasinus. Satwa ini habis akibat diburu oleh manusia maupun anjing, rusaknya habitat, dan juga karena serangan penyakit. Harimau Tasmania merupakan pemangsa yang ada di puncak rantai makanan dan merupakan karnivora marsupila, yaitu satwa berkantung terbesar yang pernah diketahui. Klasifikasi dari harimau Tasmania ini yaitu harimau Tasmania berasal dari kerajaan Animalia dengan filum Chordata, kelas Mammalia, kelas Marsupialia, ordo Dasyurumorphia, genus Pilasinus, kemudian spesies Pilasinus cynocephalus. Habitat harimau Tasmania. Para peneliti menerka-nerka mungkin harimau Tasmania menyukai hutan eukaliptus kering, daratan basah, dan padang rumput di Australia. Lukisan bebatuan Australia asli menandakan bahwa harimau Tasmania hidup di Australia dan Pulau Irian. Bukti keberadaan binatang ini di Australia berasal dari bangkai yang ditemukan di goa di dataran Nullarbor di Australia Barat tahun 1990. Penanggalan radiokarbon menemukan bangkai itu berusia 3.300 tahun. Peri kehidupan harimau Tasmania. Harimau Tasmania adalah binatang yang muncul pada malam hari dan memburu krepuskular, menghabiskan siang hari di goa kecil atau batang pohon berlubang di sebuah sarang ranting pohon atau pakis. Terdapat bukti paling sedikit di antaranya berkembang biak sepanjang tahun. Walaupun puncak musim mengembang biak terjadi pada ketika musim dingin dan musim semi, hewan ini dapat hidup di lingkungan lepas diperkirakan 5-7 tahun, walaupun spesimen penangkaran mampu bertahan sampai 9 tahun. Kepunahan harimau Tasmania. Harimau Tasmania punah di Australia sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemungkinan punah lebih awal di Pulau Papua. Kepunahan harimau Tasmania disebabkan oleh kompetisi dengan warga asli dan spesies invasif dingo. Kesangsian hadir antara dampak dingo, namun dua spesies tersebut tidak akan hadir dalam kompetisi langsung dengan satu lainnya. Dingo merupakan predator yang berburu pada siang hari, sementara harimau Tasmania dikenal sebagai pemburu pada malam hari. Namun dipercaya bahwa dingo dan harimau Tasmania berkompetensi untuk mangsa yang sama. Harimau Tasmania. Harimau Tasmania yang pasti berperan sebagai penyeimbang ekosistem, dan di saat terjadinya kepunahan pasti sedikit banyak berpengaruh terhadap bergesernya ekosistem. Hampir tidak ada penjelasan mengenai peranan ataupun manfaat dari harimau Tasmania ini, karena pada saat itu harimau Tasmania diburu dan dibunuh karena sudah memakan ternak warga. Tidak ada penjelasan apa yang dilakukan warga setelah harimau Tasmania tersebut dibunuh. Klasifikasi Heraceoidea. Indom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Heracoidea, famili Prochavidea, genus Prochavia, spesies Pechapenis. Dan sini morfologi dan anatomi. Herak merupakan herbivora berukuran kecil sampai medium 1,5 kilo dengan kaki pendek, ekor seperti kelinci
dan telinga yang bundar. Jari depan berjumlah 4, jari belakang berjumlah 3, mempunyai telinga dan ekor yang pendek. Mereka memiliki penampilan seperti kelinci. Maka nama daerah Kelinci, Batu Jantan dan Betina memiliki ukuran yang hampir sama jenis kaki Plategrande. Memiliki bantalan seperti menggali. Ketika hewan berjalan, kaki berkeringat dengan sangat membantu untuk kemampuan memanjatnya. Spesies yang tinggal di zona kering dan hangat memiliki bulu pendek, tetapi hera yang hidup di panjang tubuh memiliki bulu yang tebal dan lembut. Hera memiliki rambut panjang dan tumbuh seluruh tubuhnya. Kemudian fisiologi di sini memiliki kemampuan yang buruk untuk mengatur suhu tubuh mereka dan tingkat metabolisme yang rendah. Untuk berukuran tubuh mereka, suhu tubuh dijaga terutama oleh hidroling. Fisiologi mereka memungkinkan mereka ada di daerah yang relatif buruk. Mereka bergantung pada tempat berlindung, batu besar dan rongga pohon yang menyediakan suhu dan kelembapan yang relatif. Dan sini perana pada tahun 2000-an para ahli taksonomi mengurangi jumlah spesies hewan yang diakui pada tahun 1995. Mereka mengenai 11 spesies atau lebih. Pada 2013 hanya 4 yang diakui, dengan yang lain sekarang semua dianggap sebagai subspesies dari salah satu dari 4 yang diakui. Lebih dari 50 subspesies dan spesies dijelaskan banyak diantaranya dianggap sangat terancam punah. Dan selanjutnya peri kehidupan spesies Herochioidae yang tersisa dipertimbangkan di sisi sudah dapat dibedakan. Procavia yang ada berbeda dari semua fosil yang Hippocolit Mg kehilangan 2 gigi seri atas dan 1 insis rendah. Baik gigi susu dan bawah secara substansial lebih rendah, kehilangan setidaknya 1 gigi pipa areoler di bawah dan stut di gigi pipi dengan mahkota tinggi, terutama pada molar di sini. Dan terima kasih. Lagomorpha merupakan sebuah ordo mamalia yang terdiri dari 2 famili yang masih ada, yaitu Leprophidae dan Ochonothidae atau Pika. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili
Leporidae yaitu dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Nah, di sini ada klasifikasi kingdom mamalia, filum Chordata mempunyai penyangkok tubuh dalam. Subfilum vertebrata, hewan bertulang belakang. Kelas mamalia mempunyai kelenjar susu. Ordo Lagomorpha, kaki depan pendek. Famili Leporidae, telinga panjang. Genus Orctolagus, spesies Orctolagus genilus. Nah, di sini ada morfologi dan anatomi dan fisiologi kelinci merupakan hewan yang memiliki potensi penghasilan daging yang cukup baik. Kelinci digolongkan sebagai ternak herbivora non ruminansia yang mempunyai sistem lambung sederhana tunggal dengan perkembangan sekum seperti alat pencernaan. Dan ordo ini dibedakan dalam dua famili, yaitu Ohonidae dan Leporidae. Famili Leporidae termasuk hewan setengah besar dengan kuping panjang dan memiliki ekor berjambul pendek. Fisiologi kelinci di sini yaitu sistem gerak, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem alat indera, dan sistem saraf. Terakhir yaitu sistem reproduksi. Selanjutnya habitat kelinci tersebar di kawasan Afrika Utara sampai di kawasan Eropa yang merupakan habitat aslinya. Dari daerah tersebut kemudian diintroduksi di Australia. Kelinci umumnya setia pada lubang tempat ia tinggal pada saat mencari makan. Ia jarang berkeliaran hingga radius 100 meter dari lubang tempat tinggalnya. Di sini peri kehidupan kelinci secara umum mempunyai masa hidup 5-10 tahun. Masa reproduksi 1-3 tahun. Masa bunting 31 hari. Rata-rata kelinci mulai dikawinkan 4-5 bulan. Untuk kelinci lokal dengan berat 2-3 kilo. Dan selanjutnya perana suatu potensi sajian daging kelinci mentah sebesar 100
gram, mengandung kalori sekitar 175 kalsium, 33 gram potensi, 132 mg kolesterol, dan jenuh hanya 1 gram. Selain itu, daging kelinci juga diperkaya oleh berbagai vitamin dan mineral penting. Daging kelinci kaya akan vitamin B12 dan vitamin B3, magnesium 48,8%. Dan selanjutnya, terima kasih.